Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Gradiansyah Hartianto dengan NPM 2008-10-10-118. Di sini saya ingin menjelaskan tentang nomor 3, yaitu hitung integral berikut. Diketahui ada integral 0 sampai 100 dengan E pangkat min X, 1 plus akar X plus X kuadrat dx. Kita dapat menyelesaikannya dengan metode yang telah disiapkan, yaitu aturan Riemann, aturan trapesium, aturan Simpson sepertiga, dan aturan Simpson 3/8. Untuk mengetahui aturan-aturan berikut, saya telah menyiapkan PPT. Sebentar. Ini dia PPT yang telah saya buat. Jadi, materi-materi tadi yang ingin kita jelaskan atau ingin kita gunakan untuk menjawab integral tadi, yaitu ada metode integral Riemann, metode integrasi trapesium, ada kaidah Simpson sepertiga, dan aturan Simpson 3/8. Selanjutnya, saya telah melakukan hitung integral tadi menggunakan kalkulator integral di internet dan mendapatkan hasil eksak, yaitu untuk integral tadi hasil eksaknya didapat seperti ini, yaitu 0,436420 untuk hasil eksak dari integral yang ada pada soal nomor 3. Selanjutnya ada aturan Riemann, yaitu algoritma metode integral Riemann seperti berikut. Yang pertama, definisikan fungsi fx. Yang kedua, tentukan batas bawah dan batas atas integrasi. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagi area n dan hitung h atau delta x sama dengan b min a per n. Dan hitung menggunakan rumus ini. L sama dengan h kali sigma fx. Jadi h di sini didapat menggunakan batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan pembagi area. Selanjutnya ada algoritma metode integrasi trapezoida atau trapesium. Pertama didefinisikan Y sama dengan Fx. Selanjutnya tentukan batas bawah A dan batas atas integrasi B. Tentukan jumlah pembagi N sama seperti tadi. Hitung H sama dengan B min A dibagi N sama seperti tadi dengan rumus hitung L sama dengan seperti berikut. Selanjutnya ada metode integrasi Simpson sepertiga dengan rumus sebagai berikut. Yang hijau itu adalah rumus untuk Simpson sepertiga. Selanjutnya ada Simpson 3/8 dengan rumus yang ada di bawah sendiri, yaitu kita bisa lihat 3/8 H dalam kurung F0 tambah 2 sigma Fi plus 3 sigma Fi plus Fn. Dan sebagai berikut, ini dengan Simpson sepertiga yang tadi sudah saya jelaskan dengan rumus yang hijau, yaitu H per 3 F0 plus 4 kali sigma Fi plus 2 kali sigma Fi. Jika di sini ada pilihan untuk ganjil dan genap seperti itu. Langsung saja, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita ke codingannya seperti ini. Jadi kita dapat memasukkan, jadi untuk awalnya, untuk hal yang pertama-tama, kita harus dalam membuat codingan ini, tentunya kita harus memasukkan library atau library untuk dapat menjalankan program. Jika tidak ada library, maka program tidak dapat berjalan. Tentunya seperti itu. Jadi ada pertama include math.h. Di sini kita memasukkan include method H untuk menghitung hasil-hasil atau library. Kita mengambil library-library yang menggunakan matematika tentunya. Selanjutnya include stdio.h, selanjutnya include stdlib.h. Selanjutnya kita menginisiasi variabel yang ada, yaitu float. Dengan tipe float berarti nanti ada koma-komanya kalau kita mengambil tipe float. Bawah ini kita masukkan ke A tadi, bawahnya yang tadi kita A, atasnya kita masukkan ke B. Kalau tadi di rumus tadi kan kita sudah mengetahui bahwa di rumus ada H sama dengan B min A. Nah, B-nya itu atas dan min A-nya itu bawah. Saya masukkan seperti itu untuk di variabel inisiasi variabel di codingan saya, yaitu selanjutnya hasil area ini adalah N. Maksud saya hasil area itu H. H yang ada di sini itu hasil area, saya namanya seperti itu. Selanjutnya hasil rumus itu L, X itu X, sigma itu sigma, eksak itu hasil yang kita dapat menggunakan hitungan kalkulator yang ada di internet tadi, yaitu 0,4364, seperti itu. Selanjutnya itu ada integer area itu N, I itu I, pilihan itu untuk menggunakan pilihan dalam menu, jadi nanti menu dapat memilih ke 4 aturan yang telah saya sediakan, selanjutnya angka itu untuk memilih apakah lanjut atau tidak dalam menggunakan program ini. Yang pertama, kita mendefinisikan fungsi fx seperti yang telah dijelaskan tadi di aturan Riemann. Kita harus mendefinisikan fungsi fx dengan mengetikkan return, dan ini adalah soal tadi. Jika kita bandingkan,
menggunakan ya ini kita bisa bandingkan sebentar. Nah, bisa kita bandingkan E pangkat min X, di sini eksponen pangkat min X. Selanjutnya dibagi, oke, dibagi satu akar, SQRT itu akar, dalam kurung X, berarti apa akar X ditambah X kali X, atau X kuadrat, sama saja, seperti itu. Selanjutnya, kita langsung saja ke codingannya, lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan, setelah menjelaskan tentang fx-nya, akan lebih baik kita langsung ke fungsi di integer main-nya. Jadi ke main dulu, baru ke void atau fungsi-fungsi yang lain. Pertama kita ke integer main terlebih dahulu. Nah, di sini ada integer main. Di sini yang pertama ada, kita masuk saja langsung ke system color 03. Jadi di sini saya ingin mengubah hasil output dari codingan saya agar berwarna berbeda dari codingan yang biasanya. Jika biasanya ketika kita menggunakan DevC, nanti outputnya backgroundnya hitam dan tulisannya putih. Jika kita menggunakan sistem color, maka hasil output dari codingan kita akan berbeda. Selanjutnya ada printf, kita mencetak sama dengan banyak sekali, dan ada tanda berdiri itu untuk mempercantik hasil atau output dari program kita. Selanjutnya memprint atau mencetak tulisan metode numerik, mencetak tulisan menghitung integral, kita print lagi sama dengan tadi, selanjutnya mencetak nama, selanjutnya di sini saya mencetak sama dengan lagi sebagai penutup. Jadi kenapa sih kita mencetak ini? Agar tampilannya seperti struk yang biasanya kita temukan ketika kita berbelanja. Seperti itu, makanya saya buat tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada print, sebentar. Selanjutnya ada tampilan print, kita mencetak, maksud saya mencetak, masukkan nilai batas bawah, kita masukkan, jadi kita bertanya kepada user untuk masukkan nilai batas bawahnya. %f karena bentuknya float. Selanjutnya kita masukkan ke variabel dan bawah. Selanjutnya ada printf lagi, kita mengeprintf atau mencetak tulisan masukkan nilai batas atas, dan user akan masukkan nilai batas atasnya masuk ke variabel dan atas. Selanjutnya printf masukkan pembagi area, ini untuk n-nya tadi, dan masuk ke dan area atau n. Selanjutnya sistem CLS digunakan untuk menghapus codingan sebelumnya. Jadi nanti codingannya bersih, tidak ada codingan sebelumnya. Jadi hilang gitu, langsung ke codingan selanjutnya, yaitu printf nilai batas bawah dan %f untuk mengeprint karena bentuknya float. Jadi kita menggunakan %f dan bawah, bawah saja untuk print saja, jadi tidak perlu menggunakan alamatnya. Selanjutnya nilai batas atas, koma atas, membagi area, %d karena dia bentuknya integer biasa, tidak float, jadi %d saja. Selanjutnya hasil area itu H, atas itu B dikurang A dibagi N. Itu sama seperti rumus yang ada pada aturan Riemann tadi. H sama dengan B min A per N. Oke, lanjut. Kita ke printf, mencetak delta X atau delta H, terserah, %3f, jadi nanti akan menampilkan 3 angka di belakang koma dan menampilkan dari hasil area. Jadi mengambil hasil area tadi yang telah kita hitung menggunakan rumus tadi. Rumus yang ada tadi ini hasil area sama dengan ini, kita gunakan rumus ini dan printnya hasilnya seperti itu. Diambil dari inputan user. Lanjut, kita ke fungsi menu di sini. Di sini atau di fungsi menu, saya memanggil menggunakan sistem CLS. Sistem CLS sama seperti yang ada pada integer main tadi untuk menghapus codingan sebelumnya. Selanjutnya saya mencetak sama dengan sangat panjang tadi untuk membuat tampilannya menjadi menarik. Selanjutnya ada print menu, dan di sini digunakan untuk user mengetahui pilihan-pilihan yang akan kita gunakan atau pilihan yang ada pada menu. Jadi user akan memilih angka 1 untuk aturan Riemann, 2 untuk aturan trapesium, 3 untuk aturan Simpson sepertiga, 4 untuk aturan Simpson 3/8, dan 5 untuk keluar. Selanjutnya di sini kita mencari atau meminta inputan dari user untuk memasukkannya ke variabel dan pilihanmu. Selanjutnya kita panggil switch case. Di sini ada switch case. Nah, switch case pilihanmu. Nah, di sini kita dapat memilih. User akan memilih case 1 untuk Riemann,
case 2 untuk trapesium, case 3 untuk Simpson, case 4 untuk Simpson 2, dan case 5 untuk keluar. Jadi di sini user dipilih untuk memasukkan angkanya atau diminta oleh program untuk masukkan pilihannya. Jika memilih 1 itu ke aturan Riemann, 2 untuk trapesium, 3 ke Simpson sepertiga, maksud saya Simpson 1 itu Simpson sepertiga, dan Simpson 2 itu Simpson 3/8. Di sini agar mudah saja saya buat seperti ini, hanya untuk 5 keluar. Jadi langsung saja kita ke aturan Riemann di sini. Oke, kita masuk ke aturan Riemann. Di sini saya buat void maksud saya atau fungsi Riemann. Di sini ada printf seperti tadi untuk mempercantik tampilannya seperti struk belanja atau karcis parkir seperti itu. X sama dengan bawah. Di sini X sama dengan bawah ini maksud saya adalah A. Jika biasanya menggunakan A, saya tulis dengan menggunakan bawah. Selanjutnya sigma sama dengan 0, I sama dengan 0. Sehingga dual X plus sama dengan hasil area. Jadi di sini maksudnya itu X plus sama dengan hasil area. Di sini X sama dengan X plus H atau X plus hasil area. Selanjutnya sigma plus minus Fx, selanjutnya I plus plus. Apabila belum terpenuhi, akhirnya apabila sudah while-nya selesai, while-nya selesai atau looping-nya selesai, lanjut ke hasil rumus. Hasil rumus di sini while-nya ini akan berhenti apabila I lebih besar daripada area. Jadi jika ini sudah melebihi dari dualnya atau batasnya, maka akan langsung keluar dan langsung ke sini. Hasil rumus sama dengan hasil area kali sigma. Ini menggunakan rumus yang ada pada aturan Riemann tadi yang saya jelaskan menggunakan PPT di sini. Nah, di sini H di sini kan hasil area, kalau saya definisikan seperti itu, hasil rumus itu L. Di sini hasil rumus itu L, hasil area itu tadi H dikali sigma. Sigmanya kan sudah kita temu menggunakan rumus ini tadi. Jadi langsung kita print F hasilnya seperti ini. Hasil perhitungan integral didapatkan persen dan 4F hasil rumus, kita masukkan ke hasil rumus. 4F di sini untuk mengambil berapa angka di belakang koma. Saya pilih 4 angka di belakang koma. Begitu juga dengan nilai eksaknya, saya memilih 4 angka di belakang koma. Selanjutnya kita untuk errornya saya pilih 4 angka di belakang koma juga, dan untuk errornya untuk persennya seperti ini. Jadi nanti ada error persennya seperti ini. Selanjutnya ini kita print F, masukkan angka 1 untuk kembali ke menu, masukkan angka 2 untuk keluar dari program. Scan F persen %D dan masukkan angka. Jadi kita minta inputan user juga untuk masukkan ke dalam variabel angka dan untuk mengetahui apakah user ingin kembali ke menu atau keluar dari menu. Selanjutnya, untuk aturan selanjutnya, untuk pilihan kedua, trapesium, hampir sama dengan aturan yang pertama, Riemann, tapi ada bedanya, X sama dengan bawah, atau X sama dengan A, sigma sama dengan 0, masih sama. I-nya yang tadinya 0, di sini I-nya sama dengan 1. Selanjutnya dual sama seperti Riemann, tapi di sini bedanya X plus minus sama dengan hasil area, masih sama. X plus minus sama dengan hasil area, sigma plus minus 2 kali Fx. Di sini sigmanya berbeda. Jika di sini plus minus sama dengan Fx saja, di aturan trapesium di sini 2 kali Fx. Selanjutnya I plus plus, while jika I kurang dari area, selanjutnya keluar dari looping tadi, ini, selanjutnya langsung ke hasil rumus, sama dengan hasil area dibagi 2 dikali, ini diambil dari rumus trapesium. Sebentar, saya akan membuka, mohon maaf, maksud saya sebentar, saya akan membuka rumusnya. Nah, di sini ada rumusnya, H per 2, F0 plus 2 kali sigma Fi plus Fn. Nah, sebentar saya sandingkan agar lebih mempermudah kita untuk memahami rumusnya, seperti itu. Bentar. Nah, di sini untuk hasil rumusnya L hasil area dibagi 2, ini untuk yang luar, dibagi F bawah atau FA, F0 ini FA, ditambah sigma yang tadi, yang sudah kita cari di sini, sigmanya 2 kali Fx tadi. Nah, di sini 2 kali Fx, ditambah Fn atau F atas. Nanti akan ketemu jawabannya. Untuk rumusnya seperti ini, untuk mengetahui rumus trapesium tadi yang telah kita bahas di awal-awal. Selanjutnya, kita print F, perhitungan integral dapatkan hampir sama seperti yang ada pada aturan Riemann seperti ini.
ber f, n, hasil rumus, nilai eksak atau solusi didapatkan, persen f, nilai eksak, dan selanjutnya seperti yang ada pada aturan Riemann. Masih sama dengan printf, sama untuk mengetahui apakah user ingin lanjut atau tidak. Selanjutnya kita ke fungsi Simpson 1 atau kita ke aturan Simpson sepertiga. Di dalam menu tadi itu pilihan ketiga. Jadi kita langsung saja ke aturan Simpson sepertiganya. Pertama sama seperti aturan Riemann dan aturan trapesium tadi, kita menggunakan seperti ini agar tampilannya bagus. Selanjutnya X sama dengan A, sama dengan X sama dengan bawah atau di sini, sigma sama dengan 0, I sama dengan 1, sama dengan aturan trapesium. Dan kita melakukan do while. Di sini X sama dengan hasil area itu H, di sini X sama dengan H. Selanjutnya if kita menggunakan modulo untuk mengecek apakah nilai I-nya bernilai bersisa 1 atau bernilai 0. Apabila I-nya bernilai bersisa 1 atau ganjil, maka rumusnya seperti ini. Sigma plus sama dengan 4 kali Fx. Jika tidak bersisa 0 atau genap, maka plus sama dengan 2 kali Fx. Seperti itu, selanjutnya I++. Dan ini while-nya jika sudah keluar atau sudah tidak perlu lagi. Selanjutnya hasil rumus, di sini kita masukkan hasil rumus atau L dari rumus Simpson sepertiga. Sebentar, saya bukakan untuk rumus Simpson sepertiga. L H per 3 F0 K plus 4 kali sigma jika ganjil plus 2 kali sigma apabila genap plus Fn atau Fa. Seperti itu. Hasil rumus yaitu di sini hasil rumus sama dengan hasil area dibagi 3 seperti rumus tadi, dikali F bawah dan tambah F atas, seperti itu. Selanjutnya printf, perhitungan didapatkan, hasil rumus sama seperti yang tadi. Selanjutnya printf, selanjutnya printf, masukkan angka 1 untuk kembali ke menu, masukkan angka 2 untuk keluar dari program. Di sini user memilih antara angka 1 dan angka selain angka 1 untuk keluar. Selanjutnya ada void Simpson 2 atau kita kenal dengan aturan Simpson 3/8. Hampir sama dengan aturan yang ini menggunakan antara angka ganjil dan angka genap, tapi hal ini berbeda di aturan Simpson 3/8. X sama dengan bawah, sigma sama dengan 0, I sama dengan hasil area, X plus minus sama dengan hasil area, if I dibagi 3 sama dengan 0, atau I dibagi 3 sama dengan 0, habis dibagi 3, maka sigma plus sama dengan 2 kali Fx. Jika tidak memenuhi aturan yang di atas, sigma plus 3 kali Fx. Jika habis dibagi 3 sama dengan 0, jika habis dibagi 3 sama dengan 0, maka masuk ke rumus ini. Sigma plus sama dengan 2 kali Fx. Jika tidak memenuhi dibagi 3 hasilnya bersisa, maka masuk ke rumus yang ini, sigma plus sama dengan 3 kali Fx. Selanjutnya I++. Selanjutnya apabila keluar tidak memenuhi while, jadi I kurang dari area. Selanjutnya hasil rumus atau L, 3 kali hasil rumus dibagi 8, dikali F bawah, sigma F atas. Seperti itu untuk hasil dari aturan Simpson 3/8-nya. Seperti itu. Kita coba langsung kita samakan dengan rumus yang ada pada aturan Simpson 3/8. Nah, untuk rumusnya seperti ini. 3/8 H F0 2 kali sigma plus 3 kali sigma Fi atau sigma. Maksud saya 3/8 H F0 plus 2 kali sigma Fi plus 3 kali sigma Fi plus Fn. Untuk rumusnya aturan Simpson 3/8. Kita sama 3 plus hasil rumus bagi 8, F bawah plus sigma F atas. Setelah selesai dengan rumusnya seperti ini, langsung masuk ke print hasilnya seperti ini. Selanjutnya printf, masukkan angka 1 kembali menu, masukkan angka 2 untuk keluar dari program. Untuk mencari inputan user, kita masukkan ke variabel angka, masih sama seperti yang ada di atasnya tadi. Selanjutnya if angka sama dengan 1 menu dan else keluar. Jadi untuk itu tergantung user mau keluar atau melanjutkan ke menu. Setelah itu kita apabila user masih
ke menu dan memilih 5 akan ke fungsi keluar atau fungsi yang terakhir, yaitu fungsi keluar. Di sini ada fungsi keluar dan mencetak print terima kasih, seperti itu. Oh iya, tadi mohon maaf, ada sedikit kesalahan mengenai rumus yang ada pada Simpson 1/3. Jadi di sini tadi kurang sigma. Sudah saya benarkan dan hasilnya seperti ini. Setelah kita memahami dan mengerti tentang codingan tadi, langkah selanjutnya kita bisa run program codingan yang telah kita buat. Jadi kita tinggal pencet di compile dan run F11 di sini. Jadi setelah kita run nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah muncul output dari codingan yang kita program tadi. Sebentar. Nah, di sini ada warna yang berbeda dari codingan biasanya. Apabila biasanya codingan yang muncul berwarna putih untuk tulisannya dan background-nya hitam, di sini karena kita telah memasukkan sistem color-nya, sebentar. Nah, di sini ada sistem color O3, di sini menyebabkan tampilan output ini berbeda. Setelah itu kita masukkan nilai batas bawah 0 dan nilai batas atas 1. Dan dimasukkan pembagi areanya 100. Di sini ada pembagi areanya 100. Masukkan nilai batas bawah 0, batas bawah 0, batas atas 1, dan pembagi area 100. Seperti itu. 0, 1, dan 100. Next. Nah, di sini kita tinggal memilih aturan-aturan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada aturan Riemann, kedua aturan trapesium, ketiga aturan Simpson sepertiga, dan yang keempat ada aturan Simpson 38, dan yang kelima keluar. Yang pertama kita langsung aja ke aturan Riemann. Nah, setelah kita mengklik angka 1, maka muncul atau hasil dari aturan Riemann tersebut. Yang pertama, hasil perhitungan integral didapatkan 0,3620. Eksak atau solusi sejati didapatkan 0,4364 dengan error 0,0744 atau 17,05%. Di sini user dapat memilih angka 1 untuk kembali ke menu dan masukkan angka 2 untuk keluar dari program. Karena saya ingin kembali ke menu, jadi tinggal pilih angka 1. Nah, setelah itu kita bisa memilih ke aturan nomor 2 atau aturan trapesium. Aturan trapesium, perhitungan integral didapatkan 0,3664. Nilai eksak atau solusi sejati didapatkan 0,4364. Nilai error 0,0700 atau 16,05%. Masukkan angka 1 kembali menu, masukkan 2 untuk keluar dari program. 1. Selanjutnya kita klik angka 3 untuk aturan Simpson sepertiga. Di sini perhitungan integral didapatkan 0,8977. Nilai eksak atau solusi sejati didapatkan 0,4364. Nilai error 0,4613 atau 105,71%. Itu hasil untuk aturan Simpson. Kita kembali ke menu lagi, kita pilih keempat untuk aturan Simpson 3/8. Di aturan Simpson 3/8 hampir sama. Hasil perhitungan integral didapatkan 0,3649 dengan nilai eksak didapatkan 0,4364, nilai error 0,0715 atau 16,3%. Nah, untuk setelah itu kita bisa kembali menu untuk keluar atau kita tinggal memencet angka 2 untuk keluar dari program otomatis. Kita kembali menu saja, setelah itu kita klik angka 5 untuk keluar dari program. Dan akan muncul terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.